Pria itu demi membela wanita licik, tega memasukkan istrinya ke dalam karung, lalu membuangnya ke kolam terbengkalai. Setiap kali dia hampir tenggelam, pria itu justru menariknya ke atas untuk sekadar bernapas, lalu kembali melemparkannya ke dalam air. Berulang kali disiksa hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Namun amarah pria itu masih belum reda. Dia mengambil tongkat bisbol, menghantam tubuh istrinya hingga 99 kali. Baru akhirnya berhenti. Sebelum pergi, dia masih menendang istrinya beberapa kali, lalu merangkul wanita licik itu dengan sombong. Saat itu hati wanita benar-benar hancur. Dia akhirnya memutuskan melepas 7 tahun perasaan, pulang ke rumah, membuang semua kenangan tentang mereka berdua, melepas kalung cinta yang dulu begitu berarti, lalu menutup seluruh identitasnya di negeri ini, dan nekat naik pesawat terbang ke luar negeri. Padahal 3 hari sebelumnya, saat mengurus ulang dokumen pernikahan di kantor sipil, dia tanpa sengaja mendengar dari petugas bahwa pernikahannya dengan pria itu palsu. Di sistem resmi dia masih berstatus lajang, sedangkan istri sah pria itu justru wanita licik. Baru saat itu dia sadar, selama ini dirinya hanya hidup dalam kebohongan. Pulang dengan hati kosong, dia ingin pamit terakhir kali. Tak sengaja mendengar percakapan suami dan temannya, baru tahu dirinya hanyalah pengganti. Rupanya saat dia kembali ke negeri ini, pria itu awalnya ingin menyingkirkan pengganti itu, tapi karena tak tega, dia malah membiarkannya tetap ada, sedangkan menikahi wanita licik hanyalah kompensasi karena tak bisa memberikan status resmi padanya. Mendengar kenyataan pahit itu, wanita hanya bisa berbalik pergi, meminta asistennya segera menutup identitas, dan menyiapkan kepindahan 2 minggu lagi. Namun saat dia pulang, pria itu justru memasak makanan kesukaannya di dapur. Wanita baru sadar, ternyata cinta pun bisa dimainkan dengan begitu meyakinkan. Tak lama kemudian, telepon dari wanita licik masuk. Pria itu berbohong bilang ada urusan mendadak di kantor, lalu buru-buru pergi. Tanpa disadari istrinya mengikutinya diam-diam. Sampai di rumah sakit, dia mendengar langsung dari mulut mereka. Ternyata wanita licik hanya terpeleset di kamar mandi, lalu manja meminta pria itu datang menemani. Yang lebih menusuk hati, pria itu bahkan memberikan gelang doa yang dulu istrinya perjuangkan untuknya, sebagai hadiah bagi wanita licik. Melihat kemesraan itu, hati wanita serasa disayat. Keesokan harinya, pria itu kembali seperti biasa, membawa bunga dan hadiah pulang, bahkan mengajaknya makan malam romantis. Namun wanita sama sekali tidak bisa bahagia. Kebetulan saat itu tubuhnya terasa sakit. Pria itu pura-pura penuh perhatian, langsung menelpon asisten agar membeli obat. Namun yang datang justru wanita licik. Pria itu panik bukan main. Wanita licik beralasan asisten sibuk. Dia khawatir keadaan istri parah, jadi nekat hujan-hujanan datang membawa obat. Ucapannya membuat pria itu penuh rasa sayang, lalu menyuruh istri membawa obat itu ke kamar mandi. Saat wanita keluar, dia melihat pria itu sedang memeluk wanita licik. Kakinya lemas mundur, tanpa sengaja menjatuhkan vas di pintu, lalu lari terburu-buru. Besoknya, pria itu demi menebus makan malam romantis yang gagal, sengaja mengadakan pesta besar untuknya. Namun wanita masih tidak bisa melupakan kejadian semalam. Pria itu yang tidak tahu kebenaran, mengira dia marah karena ditinggal pulang lebih awal. Bergegas berjanji tidak akan mengulanginya. Wanita justru dingin meminta agar pria itu segera memecat wanita licik. Pria itu mengira dia hanya cemburu, baru hendak menjelaskan hubungan mereka. Telepon dari wanita licik kembali masuk, mengatakan dirinya diculik. Pria itu langsung menuduh istri yang merencanakan balas dendam, memaksa dia mengaku lokasi. Meski wanita itu sudah bersumpah menjelaskan, tetap saja pria itu tidak percaya, malah marah besar, mendorongnya hingga jatuh terluka, lalu pergi begitu saja demi mencari wanita licik. Wanita yang penuh luka pulang ke rumah, menerima pesan bahwa identitasnya sudah resmi dihapus. Dia tahu akhirnya bisa benar-benar pergi. Dengan hati tegar, dia melepas kalung cinta pemberian suami, dan dengan mantap memutuskan meninggalkan segalanya.